Nah, sekarang kita akan pelajari diagonalisasi ortogonal matriks simetris. Oke, kita lihat nanti apa bedanya diagonalisasi ortogonal ini dengan diagonalisasi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dari definisi, sebuah matriks A yang berukuran n kali n dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal jika terdapat matriks P yang ortogonal sehingga P inverse AP sama dengan P transpos AP adalah matriks diagonal. Kalau ada matriks P yang memiliki sifat seperti ini, kita akan katakan dia mendiagonalkan A secara ortogonal. Jadi beda diagonalisasi ortogonal dengan yang diagonalisasi biasa. Diagonalisasi ortogonal itu adalah kita punya P inverse AP sama dengan P transpos AP, itu matriks diagonal. Kalau diagonalisasi biasa kan hanya P inverse AP-nya matriks diagonal. Nah, kita lihat teorema terkait diagonalisasi ortogonal. Jika A matriks yang ukurannya n kali n, maka pernyataan berikut ekivalen. Pernyataan pertama mengatakan kalau A dapat didiagonalkan secara ortogonal, maka A akan punya himpunan ortogonal dari n vektor eigen. Oke, kalau di diagonal biasa dia hanya punya n vektor eigen yang bebas linear. Kalau di sini berarti dia punya himpunan ortogonal dari vektor eigen. Nah, terkait diagonalisasi ortogonal kita butuh definisi dari matriks simetris. Apa itu? Suatu matriks yang punya sifat A sama dengan A transpos, itu kita katakan matriks simetris. Nah, berikutnya melanjutkan teorema yang tadi, kalau A sebuah matriks ukurannya n kali n, maka pernyataan berikut ekivalen. A dapat didiagonalisasi secara ortogonal, maka A simetris. Jadi sebenarnya kita punya 3 pernyataan yang ekivalen. Yang pertama, A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Yang kedua, A punya n himpunan vektor ortogonal. Yang berikutnya adalah A simetris. Nah, teorema berikutnya, kalau A sebuah matriks simetris, maka vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda itu akan ortogonal. Tapi untuk yang di dalam ruang eigen yang berbeda, itu tidak mesti ortogonal. Tapi kalau yang ruang eigen berbeda, dia pasti akan ortogonal. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara mendiagonalisasi matriks simetris secara ortogonal. Yang pertama, kita cari basis untuk setiap ruang eigen dari matriks A. Nah, ini berarti kan basis untuk ruang eigennya itu adalah vektor-vektor sembarang. Nah, berikutnya, kita gunakan proses Gram-Schmidt pada setiap basis untuk mendapatkan basis ortonormal pada setiap ruang eigen. Jadi yang awalnya ini basis sembarang, akan kita ubah basis dari setiap ruang eigen itu menjadi basis yang ortonormal lewat proses Gram-Schmidt. Nah, tahapan ketiga, kita akan membentuk matriks P yang kolom-kolomnya merupakan vektor basis yang dibangun oleh langkah kedua. Nah, matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor basis yang ortonormal tadi, itu adalah matriks yang akan mendiagonalisasi matriks A secara ortogonal. Nah, kita lihat contoh berikut. Carilah matriks P yang ortogonal yang akan mendiagonalisasikan matriks A. Jadi kalau kita lihat, ini matriks A-nya adalah 422, 242, 224. Kita tahu ini matriks simetris. Dengan teorema yang sudah kita miliki, kita tahu dia akan bisa didiagonalisasikan secara ortogonal dan dia akan punya himpunan ortogonal dari n vektor eigen. Masalahnya sekarang adalah kita perlu tahu mana matriks P yang akan mendiagonalkan matriks A ini secara ortogonal. Jadi kembali untuk mendapatkan vektor eigen, kita butuh persamaan karakteristiknya. Nah, kita dapatkan sama karakteristik itu adalah determinan dari matriks lambda I min A. Jadi determinan dari lambda min 4, min 2, min 2, min 2, lambda min 4, min 2, min 2, min 2, lambda min 4. Diselesaikan dengan cara perkalian segala macam. Jadi determinan ini bisa pakai ekspansi kofaktor. Kita akan dapatkan kalau determinan lambda I min A itu adalah lambda min 2 kuadrat kali lambda min 8. Ini sama dengan 0. Dari sini kita akan dapatkan 2 nilai lambda. Lambda satunya adalah 2 dan lambda 2-nya adalah 8. Nah, di sini kita akan dapatkan nilai eigennya lambdanya adalah 2 dan 8.
Nah, dengan cara menyelesaikan solusi SPM homogennya, kita akan dapatkan untuk lambda 2, kita akan dapatkan basis untuk ruang eigennya adalah U1 min 110 dan U2 min 101. Nah, kita ingat tadi persamaan karakteristik kita adalah lambda min 2 kuadrat lambda min 8. Dan kita paham kalau A-nya itu dapat didiagonalkan, maka ini pasti di lambda min 2 ini pangkatnya 2, kita akan dapatkan 2 basis untuk ruang eigen. Dan untuk lambda sama dengan 8, kita nanti akan dapatkan 1 basis untuk ruang eigen. Nah, karena kita mau mencari matriks A yang akan mendiagonalisasi A secara ortogonal, maka kita akan membentuk basis ortonormal dari ruang eigennya. Kita sudah punya basis sembarangnya. Ini akan kita ubah menjadi basis ortonormal. Nah, kita coba bagaimana mendapatkan basis ortonormal dari U1 dan U2. Nah, tadi kita punya U1 adalah min 110, dan kita punya U2 adalah min 101. Kita butuh mengubah U1 ini menjadi vektor V1 yang vektor ortonormal. Berarti tinggal ini adalah U1 dibagi panjang U1. U1 min 110, panjangnya kita tahu ini adalah setengah akar 2. Jadi V1 adalah min 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 0. Lalu kita butuh membentuk matriks vektor V2 yang ortonormal dan tegak lurus dengan V1. Kita bentuk dulu, ini berarti kita butuh V2 bintang lah, kita kasih nama, yaitu itu adalah U2 dikurangi proyeksi ortogonal V1 pada W1 yang dibentuk oleh V1 dan V2. Dan ini sama dengan U2 dikurangi U2 dot V1 kali V1. Ini adalah U2-nya tadi min 1, 0, 1. Kita kurangi dengan U2 kali V1. Ini kita kalikan ini berarti 1 per akar 2. Ini 0, ini 0. Ini adalah 1 per akar 2. Kita kalikan dengan V1. V1-nya tadi adalah min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Jadi ini kita punya min 1, 0, 1. Kita kurangi dengan ini min setengah, setengah 0. Ketemu di sini, ini adalah berarti ini min setengah, ini 1. Nah, vektor V2 bintang itu tegak lurus dengan V1, tetapi panjangnya belum 1. Berarti kita perlu mengubah ini menjadi vektor satuan. Itu adalah V2. Itu adalah V2 bintang dibagi panjang V2. Dibagi panjang V2 bintang. Panjangnya berapa? Ini kan V2 bintangnya min setengah 1. Panjang V2 bintang itu adalah akar 1/4 tambah 1/4 tambah 1. Ini 6/4, 2 berarti 2 per akar 6 kali min setengah 1. Ini adalah min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, dan 2 per akar 6. Jadi basis untuk ruang eigen tadi yang min 110, min 101 itu basis sembarang, kita ubah menjadi basis ortonormal yaitu V1. Kita dapatkan V1 sama dengan min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Dan kita punya V2 itu adalah min 1 per akar 6, min 1 per akar 6, dan 2 per akar 6. Jadi kita sudah mendapatkan vektor eigen ini, vektor ortonormal untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Berikutnya kita cari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 8. Nah, untuk lambda sama dengan 8, kita pilih basis ruang eigen adalah 111. Nah, kita juga butuhkan vektor eigen yang ortonormalnya. Berarti ini di ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 8 hanya satu vektor eigen. Jadi U3 kita ubah menjadi V3, vektor satuan.
Kita tinggal bagi vektor ini dengan panjangnya. Jadi kita punyalah V3-nya seperakar 3, seperakar 3, seperakar 3. Kita tidak perlu membentuk V3 ini yang tegak lurus dengan V1 dan V2. Karena dari teorema kita tahu ini vektor eigen di ruang yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 8. Dan dua vektor eigen tadi itu adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Dia ada di dua ruang eigen yang berbeda. Dengan teorema yang kita punya sudah dijelaskan kalau vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda itu saling tegak lurus. Jadi kita sudah mendapatkan di sini V1, V2 yang kita dapatkan proses dalam Smith tadi, dan V3 ini itu adalah saling tegak lurus. Bisa diperiksa kalau memang V1, V2 itu tegak, V1, V3 itu memang tegak lurus, dan V2, V3 memang tegak lurus. Dan ini adalah vektor, ini adalah matriks P yang mendiagonalisasikan matriks A secara ortogonal. Untuk meyakinkan setelah akan dicoba, kita akan mendapatkan ini sama dengan ini. Oke, sekian materi untuk diagonalisasi ortogonal dari matriks simetris.